وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى. يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى. إليك قاسرا محمد اسم النابرا محمد اسم Allah
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lamma ja'al wa awsil taqabbal sawaman al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma sallaina wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi adal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila rusul Ahmadu Aisal Muhajir wa musulihi wa punih samla arwah sadatina wa qudwatina pakai muqaddam ila arwah sadatina li ba'ala bi usulihi wa punih bi annallaha ta'ala yaquna marhamhum summa ila arwahil mani jatamana hahuna bisababihim idalillahumma sawabadzalika minar rasala la ubaina yadaihim lamidaballahum minan nar waskallahum minan nas wa tiranlahum minan nar wa bikalhum minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil muslimin kafatan ammah wila arwahi awliyaika ya Allah wali arwahi ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahil mu'minin wa minat wal muslimat hasais ila ruhi al-habib Ali bin Idrus al-Habsi wal habib Ali bin Hasan al-Habsi wa syarifah Nur binti Idrus al-Habsi al habib Ibrahim bin Zain al-Kaf wal habib Taisar bin Ibrahim al-Kaf wal habib Hud bin Abdullah al-Kaf wal habib Hamid bin Abbas Bahasim wa syarifah Paidilun binti Hasim Bahasim wa syarifah Bainah binti Abbas Bahasim wal habib Abdullah bin Salim al-Muhdar wa Abdul Aziz bin Haji Masdar Baidan bin Sintan Kasyar bin Nurdin Rujahan bin Anang wa Gani wa Tawarni binti Maknuh wa Norsam binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadrazu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah dan Rasulnya menghujam dalam kehidupan kita, baik diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, bahkan orang-orang yang pernah hidup bersama kita yang sekarang tidak ada lagi mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah al-bastu ta'khudun nafsu minhu hajjaha bi wujudil farhi wal qabdu la hajja li nafsi fihi. Minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang lapang dan sempit. Kelebihan lapang itu bagaimana dan resiko sempit hidup itu bagaimana. Maksud yang utama adalah lapang hati, kegembiraan dan kesedihan itu. Dalam kitab Risalah Qusyairi, Imam Qusyairi, beliau membahas satu khusus bahasan, al-hajnu namanya, kesedihan. Kesedihan itu memiliki kelebihan sebenarnya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah di sini membahas bagian lapang dan sempit ini panjang, beberapa kalam beliau masih mirip, ada kesamaan. Saking beliau begitu memperhatikan masalah ini. Jadi mungkin sedikit-sedikit terulang dengan minggu kemarin, itu memang bagian daripada kalam beliau karena beliau menganggap ini persoalan penting pada hidup. Al-bastu ta'khuzun nafsu minhu hajjaha biwujudil parhi. Kelapangan itu atau keluasan hati kita, kegembiraan atau keluasan hati kita
seringkali merebut keadaan nafsu kita, diri kita. Nafsan dalam ilmu tasawuf dipahami, nafsan itu diri kita itu merupakan lahir dia karena adanya ruh, atau disebut dengan pantulan daripada ruh, sehingga kita memiliki nafsan, diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Nah, nafsan itu kemarin ada nafsan 7 tingkatan. Dari segi kualitas nafsan. Dari segi kualitas nafsan 7 kualitas. Nafsan amaratun bisu. Yang kedua apa kemarin? Lawamah. Yang ketiga adalah nafsan malhamah. 3 mutmainah. 4 mutmainah. 5 rodiyah. 6 mardiyah. 7 kamilah. Nabi Muhammad SAW, nafsan beliau adalah kamilah, sempurna. Kita tidak tahu. Nah, karena itu kita belajar. Kita belajar ini untuk tahu posisi nafsan kita ini di mana. Dipandang dari sifatnya, nafsan itu 4. Dipandang dari sifatnya. Kalau tadi kualitas, dipandang dari sifatnya 4. Sifat nafsan nih yang selalu ada di samping diri kita. Ini 4 nih ada selalu mempengaruhi kita. Pertama, nafsan itu memiliki sifat uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan. Yang sombong, angkuh, merasa hebat, kuasa, itu sifat ketuhanan. Sering muncul dalam diri kita, yalah. Apa aja kita bisa keahlian Bipa? Timbulnya disebut dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang kedua, nafsan itu memiliki sifat. Namanya sifat bukan dirinya, tapi ada sifat. Apa? Sifat malaikat. Malak. Apa itu? Malak itu artinya malaikat itu sifat taat. Ada kala kita yang ingin taat kepada Allah, itu sifat malaikat yang ada pada nafsan diri kita. Berapa dah? Hah? 2 dah? 3. Sifat syaitannya, sifat syaitan. Iri, dengki, hasud, mengatakan orang buruk, sangka buruk kepada orang lain, itu sifat syaitaniyah. Ingin berbuat maksiat, kenapa dengan maksiat tuh bangga? Banyak kalau orang bermaksiat bangga tertawa-tertawa. Sifat syaitaniyah, sifat pembangkang kepada Allah, sifat kufur, syirik, itu sifat syaitaniyah, syaitan. Itu ada pada diri kita semuanya tuh. Yang keempat, sifat bahimah. Apa itu? Binatang, hewan. Pikirannya makan aja terus, pikirannya duit terus, pikirannya dunia aja terus diurusi. Apabila juga untuk akhirat, itu namanya bahimah, binatang. Nah, kenal dah diri kita. Nah, 4 sifat ini saling pengaruhi. Yang mana kena muncul? Yang paling baik itu sifat malaikat, taat kepada Allah. Maka bila sampai pada taat ini, cenderung paling banyak titiknya atau pengaruh pada sifat malaikat timbul, sampailah kita pada sifat yang disebut dengan mutmainah. Sampai di situ aja bisa, karena ketaatan tuh tidak bisa lagi naik ke radiyah sampai mardiyah, tidak bisa. Inilah kelebihan insaniyah yang dipancarkan oleh ruh Muhammad namanya. Sampailah dia nanti pada posisi rodiyah dan mardiyah, ridho kepada Allah dan Rasulnya, mardiyah diridhoi Allah dan Rasulnya. Itu pelajaran ma'rifatullah. Malaikat tidak ma'rifatullah beliau. Para malaikat itu tidak ma'rifatullah. Malaikat itu tahu laksanakan aja banyak. Yang paling pintar dari malaikat itu adalah Jibril alaihi salam. Nah itu, makanya dengan sifat malaikatnya sudah beruntung kita. Apalagi tapi diri insaniyah, Nur Muhammad atau yang disebut dengan Ruh Muhammad, itulah mencapai rodiyah dan mardiyah.
Makanya Ruh Muhammad tuh paling sulit dipahami. Tapi tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kita akan mengerti. Nah, sampai di sini. Albastu ta'khudun nafsu. Nafsu kita itu bergelora dia. Ada 4 tadi tuh, 4 sifat kelak bergeloranya. Bergelora. Yang paling disukai, di antara yang paling disukai oleh nafsu itu albastu. Albastu itu kesenangan, kelapangan. Itu paling asik sudah nafsu di situ. Posisinya nafsu. Bulan puasa itu Pak, disuka nafsu kah, disuka diri kah, tidak disuka? Nah, jujur nah. Bulan puasa datang, ayo, iyalah, paling tidak disuka oleh diri. Kadang-kadang bisa terrefleksi itu, bah puasa pulang, asa cepat banget puasa nih Jar. Setahun nih pada tanggal dari dulu kalender itu juga. Setahun tuh sebentar aja 50.000 aja belikan kalender. Ya lah, nafsu kita itu senang dengan itu. Nah, pada saat ba'albas tuh kesenangan, di mana kesenangan itu ada, itu pada saat kita kaya, pada saat kita dapat rezeki baru, hati-hati situ. Maksudnya kayak itu, nah hati-hatilah waktu situ, nah hati-hati. Saat itu bergeloralah nafsu. Nolja timbul kalau, nah khatir timbul. Setelah itu nanti khatir timbul. Dalam kitab Gunyah khatir itu ada 6. Nah ke sana pulang. Ini dulu lah khatir tuh bisikan hati, tiba-tiba bisikan hati timbul. Ya lah, kawan nih PCX nih Jar. Nah beli. Hah? Anak sekolah dari pikiran, ya lah, senang hati, senangan. Duit banyak kan Jar, lebihan di rekening bank. Jaka bawa bini aja. Nah, iya, jaka bawa istri Jar ya lah, 2, 3. Ujar guru Jar, ujar guru beristri lebih itu, anu juga apa nih? Termasuk sunnah juga Jar. Nah, jadi beristri itu bukan sunnah, mubah dalam fikih lah. Bertambah istri maupun istri pertama itu mubah. Mubah itu artinya ibahah, artinya boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan sunnah. Ini kan banyak salah memahami hukum, ilmu hukum. Bila ada hadis sunnah, bila ada hadis sunnah. Makanya ulama itu ada mengarangkan ilmu, merangkai ilmu, dimulai oleh Imam Syafi'i, namanya usul fikih. Ilmu usul fikih, mengetahui tentang bagaimana hukum itu terbit, istimbat hukum. Jadi jangan gampang berfatwa. Ini maaf, tuan guru sering kadang-kadang karena muridnya banyak, sedikit-sedikit fatwa timbul aja lah. Jangan tertawa itu haram. Wah, kayak apa orang hidup? Wah, Bib, karena ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi mengatakan, misalnya nih lah, ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya persedikitlah tertawa, ad-dohak, aklid dohak, persedikitlah tertawa. Berarti Jar, dilarang tertawa. Nah, ini namanya terlalu ekspos, baru satu hadis memahami. Atau yang kebanyakan, akikah itu wajib Jar. Nah, akikah wajib karena ada hadis mengatakan innal akikata, sesungguhnya akikah itu murtahanun bi akikati innal gulam lah salah hadisnya. Sesungguhnya anak itu innal gulam murtahanun bi akikati. Pernah dengar hadis itu lah? Itu betul hadis. Sesungguhnya Pak, innal gulam, anak itu murtahanun, tergadai dengan akikah. Berdasarkan hadis ini maka wajib akikah aja. Wah, sampai terdiri-diri orang memadahkan fatwa kayak itu. Nah, baru satu hadis. Imam Syafi'i itu banyak hadis, tahu Sidin? Ujar Sidin, akikah itu sunat bagi ayah kepada anaknya pada saat mampu. Nah, wajaklah bahasanya.
Kenapa beliau? Karena Rasulullah sendiri anak-anak beliau tidak diakikahi beliau. Kedua, ketika Hasan lahir, Husain kemudian lahir, si Ali tidak mengakikahi anaknya. Kenapa jadi Ali tidak mengakikahinya? Nggak ada punya uang, Bipe? Apa? Terpaksa Nabi ada kambing seekor. Padahal kalau anak laki-laki dalam hadis Nabi, ar-rijal aja Nabi, ya lah satain 2 ekor kambing. Ini kenapa 1 ekor kambingnya Nabi? Syukur juga aja Nabi, pakaian bari. Ya kan? Nah itu diantara hadis, banyak lagi hadis-hadis lain. Karena itu menetapkan tentang wajib, itu ada korinahnya, ada hukum sebabnya, ada hadis. Semua perintah Allah memang pada dasarnya wajib, tetapi tidak semua perintah menjadi wajib, ada korinah lagi di dalamnya. Apalagi akikah tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah kurban. Hafal semuanya ayatnya, wanhar, apa tuh? Inna a'tainakal. Itu pun wajibnya bagi yang mampu. Satu, bagi yang mampu. Dan jadi Imam Syafi'i mampu seumur hidup baru sekali barang. Nah, itu pikir sudah itu kalau Ustaz, jangan dipikirkan. Nggak ada duitnya, nggak bisa juga melaksanakan. Nah, an-nafs, bergelora dia pada saat senang. Begitu tuan guru dieluk-elukan orang, timbullah rasa hebat. Lalu tanpa sadar mengeluarkan fatwa. Oh, sebentar fatwa. Nah, itu contoh tuan guru bisa. Orang kita biasa kayak itu juga. Coba aja kalau banyak rezeki, hati lapang terus belajar. Bawa uang 1 juta rupiah di kantong ke pasar pian, jalan pian bisa. Nah, kayak itik tuh nah jalannya adalah enggang kah? Tapi kalau nya uang bipe ke pasar tuh bawa bipe yang 30.000, 20.000, pina. Ada baju, nih baju bagus sih orang. Ada baik ya kita. Oh, kisahnya tidak baik. Wuih. Ya kalau pian bulan puasa ingat kira? Bila pian banyak duit, pas ada pasar wadai kala sore hari, pian borong semuanya tuh, tunjuk aja nah, Bib. Oke. Ayo. Nang Pina melihat aja tuh paham aja kita tuh. Nah, aja melihat aja kisah. Ini berapa cil jar? Sekian ya aja. Ini pancil ya. Pina banyak mana tunjukkan tapi tidak ambil juga paham aja kita tuh. Pasti tidak ada uang. Nunjuk aja. Ya kah? Nah, al-bastu itulah yang dimaksud tadi. Biwujudil parri, dia selalu ingin menampakkan kegembiraannya. Al-bastu tuh kelapangan tuh menampakkan kegembiraan, hati-hati dengan kegembiraan itu. Wal qabdu, adapun kesempitan kita, jiwa kita merasa sempit, merasa sedih, merasa kecil dunia ini. Lahajjali nafsi fihi, nafsu tidak bisa bergelora. Nah, ya kelak, coba toh istri Paloi waktu sedang ada kabar desas-desus Paloi kawin lagi, sedih lah istri Paloi, nangis. Coba tawari, coba, atau orang yang sedih, orang sedang sedih, apakah kematian siapakah? Sedih, tawari aja. Atau orang sakit biblah. Pian bib anak lawan ke bib jan. Ken aja jawab. Nanti aja jawab biblah. Apa aja Habib? Mbak sakit lalu ya ditawari biblah. Orang yang sedang sempit hatinya, ataukah orang yang sedang miskin? Orang sedang miskin dan merasakan penderitaan kemiskinannya, ditawarkan kepadanya apapun juga, nafsunya kurang berselera terhadap sesuatu itu maksudnya. Nah, jadi kayak apa caranya? Karena itu jangan kau risaukan dalam hidup ini senang dan susah. Jangan kita risaukan senang dan susah dalam hidup ini. Kenapa? Yang kita pikirkan satu saja, aku ingin mengingat Allah, aku ingin zikrullah, aku ingin hadirkan Allah, aku ingin hadirkan Allah. Fihaja isyaratun, inilah makna isyarah.
lima taqaddama min an mar'atil adabi bil basti. Itulah kenyataan pada sifat diri manusia ketika dia mendapatkan al-bastu, kelapangannya, itu adalah amrun asyirun, perkara yang sangat sulit kebiasaan pada diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan berkecil hati kita. Pada saat hati kita sempit, bukan berarti Allah ingin menyempitkanmu. Rubbama a'toka pamana'aka wa rubbama mana'aka pa'toka, kata Syekh. Boleh jadi rubbama a'toka, Allah memberimu sesuatu kelapangan itu. Pamana'aka, itu menghalangimu daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama mana'aka pa'toka, boleh jadi Allah menghalangimu untuk lapang, tetap keadaan sempit. Pa'toka ai bil hidayah awit taufik, boleh jadi Allah ingin memberimu taufik dan hidayahnya. Mana Allah ta'ala abduhu min naili syahwatihi walijatihi wal kauni ma'asyai'in min adatihi atau jazilum minhu li'annahu abqa'u ma'ahu. Keadaan-keadaan itu Allah ingin menghalangi hambanya. Hambanya mana saja, tujuannya adalah menghalangi syahwatmu bergelora yang mengakibatkan engkau makin jauh dengan Allah. Maka itulah kesedihan yang kamu terima. Boleh jadi kesedihan itu adalah menghalangimu daripada jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan pemberian keluasan itu, boleh jadi justru mengakibatkan buruk bagimu. Berarti Allah ingin menjadikanmu dengan kesenangan itu jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda, al-fakru, kepakiran itu, fakri, kepakiran itu, kata Nabi, kesombonganku. Nabi itu hidup dengan kepakiran. Nabi itu hidup dengan kemiskinan. Bahkan Allah meletakkan Nabi pertama beliau diangkat jadi rasul dengan kemiskinan, Bipai. Fakir. Sahabat Nabi yang utama adalah kemiskinan dan orang-orang miskin. Masya Allah, orang-orang miskin sahabat Nabi, orang-orang miskin lah, sedikit lah. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, ini misalnya Warwal Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam kitab Mafahim li Syekh Said Muhammad ibnu Alwi al-Maliki al-Hasani. Dalam kitab Mafahim beliau disebutkan sebuah hadis dari Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Coba lihat hadis ini. Boleh jadi tunsaruna wa turzaquna, engkau ditolong oleh Allah, engkau mendapatkan rezeki yang banyak, illa bidu'afaikum, disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang yang sempit itulah yang menolong kalian. Itulah kehebatan kesempitan itu. Disitulah pula karomah itu timbul. Kalau bahasa Banjar, waktu sara aja Bib. Untuk bahasa Banjar tuh waktu sara tuh jar timbul jar apa Bib? Timbul keadaan tertentu, kehebatan tertentu. Itu waktu sara. Nah, ini penting memahami seperti ini supaya kita jangan terlalai pada keadaan yang seperti demikian. Ada kisah Palu Bipai, kisah Palu Bipai. Kisah Palu ini Sidin mencari mencari baju. Mana baju? Baju merah ada di sini aja. Keliling di muka pabrik ada kelas satpam pabrik di muka Enggak ada baju di sini aja. Baju merah di sini. Sampai parak maghrib sudah dicari juga.
Oh, sana kemari baloi. Penting benar kah ya satpam? Satpam bertanya penting mana kah? Satpam ini curiga, kelilik-kelilik di muka perusahaan kalau apa? Maling. Nah, penting bener aja. Masa baju aja penting ya satpam? Dah kena kita carikan bajunya, gantikan aja kan, bukan bajunya jar, yang memakai bajunya jar. Hah? Kenapa jar? Lalu terus terang kalau ini anakku nih biasanya mandian jadi muka sini jar. Biasanya bila ada bajunya orang ada di bawah nih. Ini kenapa jadi orang yang nggak ada bajunya nggak ada? Jadi yang penting itu sebenarnya orang yang memakai bajunya aja balai. Nah, apa kisah gambaran itu tadi? Kadang kita memikirkan hidup ini yang lahir saja, yang di dalamnya kita tidak terpikirkan. Satpam itu ngerti lah paloi, kasus pas paloi tadi tidak mengerti apa sih arti baju itu. Yang dipikirkan paloi adalah isinya. Hidup kita ini hampir ditipu oleh duniawi ini. Yang kita pikirkan adalah selongsongnya, bukan isi pelurunya. Ya kelak. Nah, yang kita pikirkan kesenangan, efek isi dari kesenangan itu kita lupa. Jadi jangan bersedih atas keadaan itu. Syekh Ajibah, Habib Sidi Ajibah mengingatkan, ujar beliau, Fa'afhamu, aku memaham, ayuhal fakir an maulaka, wahai orang-orang yang fakir kepada Tuhanmu. Parubama atoka matastahi an-nufus pamanaka bizalika hadratil kudus. Boleh jadi apa yang engkau berikan, apa yang Allah berikan kepadamu berupa kesenangan hidup di dunia ini, boleh jadi justru itu famanaaka hadratul kudus, semua itu akan menghalangimu daripada kembali kepada Allah yang kudus, menjadikan engkau terhalang untuk mendapatkan Allah yang maha suci itu. Rubbama atoka muta'atud dunya, boleh jadi Allah memberi kepadamu kesenangan dunia, wajah ratuha, bunga-bunga dunia, hembusan dunia, pamana'aka jamalul hadrati wa bahjatiha, menghalangimu untuk mendapatkan hadrah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehebatan kedasatan Allah. Coba yang duduk sini nang sugi-sugi lah, lain gelapip. Ini banyak nang sakit-sakit kala hidup kita nih. Ya kala, pian nyaman lah bro. Pian orang sugi kah? Ada kadang-kala orang kayanya mau duduk kayak ini. Kenapa jadi tidak mau? Karena hatinya sedang senang. Malam minggu baik aku ke mana? Ke hotel daripada ke majelis. Kenapa jadi ke hotel? Karena ada nang duduk-duduk nih pang adalah uang ke hotel, menyewa hotel bintang 3, bintang 5 udah bisa kelak. Apa kabar? Tapi justru dengan keadaan ini kita mendengar, kita ingin merasakan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang maksud inti dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun minta maaf kitab Nawadir belum sempat ulun bacakan. Mudah-mudahan kita maknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.